Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amira, Boy Hudson, Faisal Salsabila, Febrianti Rambe, Nurma Sadia, Rifki Ardiansyah, dan saya sendiri Aipa Jalestari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis risiko keuangan PT Astra International Tbk. Langsung saja, pertama, latar belakang dan laporan PT Astra International Tbk akan dijelaskan oleh Amira. Pertama ada latar belakang mengenai PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk atau bisa dikenal sebagai Astra adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor bisnis, termasuk otomotif, agribisnis, keuangan, jasa, infrastruktur, informasi teknologi, dan lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957. PT Astra International Tbk memiliki reputasi yang baik dalam data kelola perusahaan. Namun, sebagai perusahaan besar dengan struktur yang kompleks, Astra perlu terus meningkatkan praktik tata kelola perusahaan untuk menjaga kepercayaan investor dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, laporan keuangan yang kami ambil adalah laporan keuangan laba rugi dan posisi keuangan PT Astra International Tbk dari tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya, identifikasi risiko keuangan yang akan dijelaskan oleh Febrianti Rambe. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International Tbk, dapat diidentifikasi risiko keuangan. Yang pertama ada kekuatan atau strength. PT Astra memiliki berbagai lini bisnis termasuk otomotif, agribisnis, dan infrastruktur yang membantu mengurangi dampak dari fluktuasi di satu sektor tertentu. Meskipun ada penurunan laba bersih menjadi 26,621 miliar pada 2019, perusahaan masih menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dari berbagai segmen usaha. Lalu yang kedua ada kelemahan atau weakness. Risiko pasar, ketergantungan pada pasar otomotif yang sangat kompetitif dapat mempengaruhi pendapatan. Penurunan permintaan kendaraan dapat berdampak langsung pada kinerja keuangan. Utang jangka pendek yang tinggi, total liabilitas jangka pendek mencapai 99,962 miliar, menunjukkan potensi risiko likuiditas jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Investasi dalam teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya yang berpotensi mengurangi risiko operasional. Peluang untuk memasuki pasar internasional ataupun memperluas produk baru dapat membantu mendiversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi risiko kredit dari pelanggan yang tidak mampu membayar. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama, risiko kredit. Meningkatnya piutang usaha sebesar 28,110 miliar menunjukkan adanya risiko kredit jika pelanggan gagal membayar utang mereka. Lalu ada risiko likuiditas. Dengan total liabilitas mencapai 165,195 miliar dan utang jangka pendek yang signifikan, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu yang terakhir ada risiko operasional. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait industri otomotif dapat mempengaruhi biaya operasional dan strategi bisnis Astra. Selanjutnya, analisis risiko keuangan yang akan dijelaskan oleh Rifki, Boy, dan Faisal. Analisis risiko keuangan. Yang pertama, sensitivitas pendapatan. Jika pendapatan bersih pada tahun 2019 adalah 237,166 miliar, maka dampak dari perubahan sebesar 5%. Contoh peningkatan 5% adalah 237,166 dikali 1,05 sama dengan 248,24 miliar. Dan untuk penurunan 5% sama dengan 237,166 dikali 0,925 sama dengan 225,308 miliar. Dan yang kedua, ada sensitivitas terhadap beban pokok penjualan yang jika disingkat yaitu COGS. Dampak dari perubahan sebesar 5% dalam beban pokok penjualan adalah peningkatan COGS 5% yaitu 186,927 dikali 1,05 sama dengan 196,273 miliar. Dan untuk penurunan COGS sebesar 5% sama dengan 186,927 dikali 0,95 sama dengan 177,580 miliar. Selanjutnya, analisis risiko keuangan, sensitivitas biaya keuangan. Jika biaya keuangan adalah 4.380 miliar, dampak dari perubahan suku bunga. Peningkatan suku bunga sebesar 1%, misalkan utang total adalah 52 miliar dengan suku bunga sebelumnya adalah 6%. Jika suku bunga meningkat menjadi 7%, maka biaya keuangan baru akan menjadi 52 miliar dikali 0,07 sama dengan 3.640 miliar. Penurunan suku bunga sebesar 1%. Dengan suku bunga turun menjadi 5%, maka biaya keuangan baru sama dengan 52 miliar dikali 0,05 sama dengan 2.600 miliar.
Sensitivitas kurs valuta asing. Jika PT Astra memiliki exposure terhadap mata uang asing, misalnya dolar, kita dapat menganalisis dampak dari perubahan nilai tukar. Peningkatan kurs dolar sebesar 10% jika total biaya dalam dolar adalah 10.000 miliar dan kurs awal adalah 14.000 per dolar, biaya dalam rupiah barunya yaitu 10.000 dikali 14.000 dikali 1,10 yang hasilnya menjadi 154.000. Penurunan kurs dolar sebesar 10% jika kurs turun menjadi 12.600 per dolar, biaya dalam rupiah barunya yaitu 10.000 dikali 14.000 dikali 0,90 yang hasilnya menjadi 126.000. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Berdasarkan analisis risiko keuangan PT Astra International Tbk dan laporan keuangan, terdapat strategi mitigasi dengan fokus pada pengelolaan kas yang lebih efektif. Pertama, optimalisasi arus kas operasional. Ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses penagihan dari piutang usaha, terutama dari pihak ketiga. Bisa juga dilakukan dengan cara mengurangi tingkat persediaan yang tidak terpakai dengan menerapkan sistem just in time untuk mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan likuiditas. Kedua, pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini bisa dilakukan dengan cara melakukan analisis berkala terhadap biaya operasional untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dilakukan. Dan juga bisa dilakukan dengan cara bernegosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan syarat pembayaran yang lebih baik. Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan. Cara ini bisa dilakukan dengan cara meneliti dan mengembangkan produk baru atau layanan tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa memerlukan investasi modal yang besar. Bisa juga dilakukan dengan cara meningkatkan pemasaran digital untuk menjangkau pasar baru dan meningkatkan penjualan. Dan terakhir, ada pengelolaan utang yang bijaksana. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan utang jangka pendek untuk mengurangi beban bunga dan memperpanjang tenor utang. Dan bisa dilakukan dengan cara mencari alternatif pembiayaan seperti penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan dengan suku bunga yang lebih rendah. Dan selanjutnya, rekomendasi solusi yang akan dijelaskan oleh Nurma. Rekomendasi solusi yang pertama yaitu menggunakan perangkat lunak manajemen kas yang dapat memberikan visibilitas real-time terhadap arus kas masuk dan keluar, serta membantu dalam perencanaan dan penganggaran kas. Yang kedua yaitu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola arus kas harian, serta melakukan analisis proyeksi arus kas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas di masa depan. Yang ketiga yaitu menggunakan instrumen derivatif seperti forward contract atau opinion untuk melindungi nilai terhadap fluktuasi mata uang asing sehingga mengurangi resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar. Dan yang keempat adalah memberikan pelatihan kepada karyawan terkait manajemen kas dan pengendalian biaya agar mereka lebih memahami pentingnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa PT Astra menghadapi berbagai resiko keuangan yang signifikan termasuk resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Fluktuasi pendapatan dan biaya pokok penjualan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Melalui metode analisis sensitivitas dan regresi, ditemukan bahwa laba bersih perusahaan sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam pendapatan dan biaya. Peningkatan biaya keuangan dan utang jangka pendek dapat memperburuk posisi likuiditas dan profitabilitas. Untuk mengatasi risiko tersebut, strategi mitigasi yang diusulkan mencakup optimalisasi arus kas operasional dengan mempercepat penagihan piutang dan mengelola persediaan secara efisien. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidaktepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.